Ada kisah seorang guru olahraga dari Seoul dan dia baru saja dipindah tugaskan untuk bisa mengajar di sebuah desa. Namun anehnya, dia merasakan bahwa sambutan warga desa di sana kurang bersahabat. Belum lagi setelah ia mendengar kabar bahwa muridnya menghilang secara misterius. Bahkan polisi setempat pun sepertinya tidak memperdulikan kasus ini. Ya Sobat Ed, itulah kisah pendek dari film yang berjudul Ordinary People. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya secara lengkap? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Berawal di sebuah jembatan, terlihat seorang perempuan yang bernama Soyun sedang berjalan dengan raut wajah depresi. Namun tiba-tiba, muncul sebuah mobil yang menghadang dirinya di depan. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Yokchol datang ke restoran. Ia memarahi teman-temannya di sana, lantaran Yokchol menganggap bahwa guru yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, pertengkaran pun terjadi di sana. Dan lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam, pada akhirnya Yokchol pun dipecat dari pekerjaannya, yaitu sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, Yeonsu memberitahu Yokchol untuk datang ke sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di perjalanan, ban mobil Yokchol pun bocor di jalan. Ia pun segera menelpon mobil derek untuk bisa menjemputnya ke bengkel. Di tempat kejadian, Yokchol pun tanpa sengaja melihat brosur orang hilang di papan pemberitahuan. Sesampainya di bengkel, Yokchol pun melihat ada seorang siswi yang bertengkar di sebuah jalan. Yokchol di sini menghampirinya dan membubarkan paksa perdebatan mereka. Di sini, Yojin seorang siswi pun memberitahu bahwa jika Soyun tidak kembali, maka ia akan membunuh mereka. Lalu Yojin pun pulang. Di jalan, Yokchol bertemu seorang polisi yang bernama Dongso, yang ternyata murid Yokchol saat masih melatih tinju dengannya. Shin pun berpindah ke Yojin. Ia pergi ke rumah nenek Soyun, dan sang nenek di sini sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun. Namun, Yojin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Pada malam hari, kita bisa melihat di sini Yokchol sedang berlatih, namun di sebuah gang, ia melihat seorang wanita yang dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Yokchol pun sangat kebingungan dengan kota ini, dengan tingkah laku aneh warganya di sini. Berpindah ke Yojin, saat tengah malam berjalan pulang ke rumah, ada seorang pria misterius yang mengikuti dirinya di belakang. Untungnya, Yojin pun bergegas untuk masuk ke bus sehingga pria tersebut tidak berhasil untuk mengejarnya. Esok harinya, di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga, Yokchol memperkenalkan diri kepada para wali murid di sana. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Yokchol bertabrakan dengan seorang siswi hingga ia terjatuh. Di sekolah, Yokchol juga bertemu dengan Yojin, seorang siswi yang ia temui kemarin ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di jalan. Di sini, Yokchol menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang kedapatan bahwa 1 tahun ia tidak masuk ke sekolah. Namun di sini Yojin pun kesal, lantaran para pihak sekolah tidak mengetahui apa yang terjadi pada siswinya. Di ruang guru, Yojin pun terlihat sedang dimarahi karena kedapatan memasang poster dari Soyun. Dan ketika Yokchol sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seorang guru yang bernama Jisung kedapatan keluar dari kamar mandi wanita di sana. Di dalam toilet, Yokchol pun tanpa sengaja melihat Yojin yang sedang memanjat pagar sekolah di luar. Yokchol di sini pun langsung bergegas pergi untuk mengikuti jejak dari siswinya. Di jalan, Yokchol pun melihat kampanye dari calon gubernur di sana. Namun ada seorang pria yang berorasi bahwa semua penjabat di kotanya ini adalah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan kampanye itu, Yokchol pun segera mengikuti jejak dari siswinya tersebut yang masuk ke dalam klub malam. Ternyata, Yojin memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari Soyun di sini. Hampir saja perkelahian pun terjadi di sini, dan untungnya Yokchol pun datang tepat waktu untuk membawa siswinya pulang. Agak jelas lu. Di luar klub, Yokchol pun dihampiri oleh seorang wanita di sana, dan di sini Yojin menanyakan tentang keberadaan Soyun, dan si wanita pun menjawab bahwa jika ingin tahu informasi lanjutnya, silakan bertemu dengan Madam Iseul. Di mobil, Yojin berkata pada Yokchol bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Di sini, Yokchol pun berkata bahwa ia akan melapor kasus ini kepada polisi karena ia punya teman yang menjadi polisi di kota ini. Di sisi lain, pria yang bernama Sogwak sedang menjamu detektif di bar.
agar polisi tidak ikut campur dengan bisnis yang ia telah jalankan. Saat di perjalanan pulang, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti langkah Yojin di jalan. Tiba-tiba, ada seorang pria datang lalu menyekap Yojin dari belakang. Di saat Yokchol belum jauh dari tempat Yojin, ia pun melihat bahwa ada ponsel Yojin yang tertinggal di mobilnya. Tanpa pikir panjang, Yokchol pun segera putar balik untuk mengembalikan ponsel Yojin. Tapi tidak disangka-sangka, ketika di jalan, ia melihat siswinya yang tergeletak di jalanan akibat ulah pria yang berniat jahat terhadapnya. Yokchol pun bergegas membawa siswinya itu ke rumah sakit, dan di sana ada detektif yang ikut datang dan ia berkata bahwa akan menelusuri kasus ini. Di rumah sakit juga, Yokchol bertemu dengan Dongso yang menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun kepadanya. Namun, Dongso pun menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus butuh persetujuan dari seorang wali. Keesokan harinya, Yokchol pun pergi ke rumah nenek Soyun untuk menandatangani surat orang hilang. Dan surat pun diberikan kepada Dongso. Namun, akibat dia terlalu lama mengurus surat itu, Yokchol pun sampai terlambat datang bekerja. Dan saat istirahat, Yokchol bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Soyun. Namun jawaban si guru pun terlihat seperti tidak peduli dengan kasus ini. Kemudian Yokchol pun bertemu dengan Yojin. Yojin pun berkata bahwa dirinya harus bergegas mencari Madame Iseul. Di sini Yokchol melarang tindakannya karena dirasa sangat berbahaya. Berpindah ke scene Dongso, ia pun ditegur oleh atasan perihal dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Yokchol melihat Yojin sedang berjalan berdua dengan guru Jisung. Dan di kamar mandi wanita, Yokchol melihat sebuah asap di jendela. Yokchol pun bergegas ke sana dan menyuruh para siswi nakalnya untuk masuk ke kelas. Namun di toilet, Yokchol melihat bahwa ada sebuah kamera yang dipasang tersembunyi di sini. Yokchol pun lalu bergegas memberitahu atasan perihal adanya kamera itu. Namun atasan malah memarahinya akibat tindakan dia melapor polisi perihal kasus Soyun. Namun, Yokchol di sini penasaran dengan isi rekaman kamera itu. Ketika diputar, ia pun terkejut karena ia melihat bahwa guru Jisung lah yang memasang kamera itu. Yokchol pun bergegas untuk ke meja kerja Jisung, dan ketika ia mencek laptop Jisung, Yokchol pun kaget di sini. Ternyata di sana muncul percakapan antara Jisung dan juga Soyun. Dan pesan terbaru di percakapan itu ketika Jisung hendak menjemput Yojin. Karena dirasa tidak baik-baik saja, Yokchol pun bergegas mencari Yojin. Dia juga menelpon Dongsu di sini namun tidak bisa dijawabnya lantaran dia sedang dimarahi atasannya. Di dalam mobil, Yojin bertanya perihal keberadaan Soyun kepada Jisung. Dan sesaat saat telepon Yojin berdering karena ditelepon Yokchol, tiba-tiba Yojin pun dibogem oleh Jisung. Aduh, lelaki manis berhati iblis nih. Yojin pun disekap di ruangan, dan di ruangan itu Yojin melihat ada ponsel milik Soyun di sana. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, Yokchol pun datang ke rumah Jisung, dan tanpa basa-basi, Jisung pun dihajar habis-habisan di sini. Jisung meminta maaf, namun dia diinterogasi oleh Yokchol perihal ponsel Soyun yang ada di ruangan itu. Namun saat ditanya tentang keberadaan Soyun, Jisung pun menjawab bahwa ia hanya mengantarkannya saja ke suatu tempat. Namun ketika ia kembali, Soyun pun menghilang dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini, Yokchol memohon kepada polisi agar memecahkan kasus ini, dan ia pun membawa barang bukti kamera dan ponsel milik Soyun di sana. Berpindah ke scene Soguak, polisi menelponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga yang bernama Yokchol sangat perlu diwaspadai akibat dia sudah tahu jejak dari Soyun. Soguak pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah itu. Ia pun segera meminta bawahannya itu untuk segera menyelesaikan masalahnya. Di keesokan harinya, Yokchol pun dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim. Di sana, Kim pun mengeluarkan surat pemecatan, padahal Yokchol tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yokchol pun sangat curiga dengan tingkah laku seorang calon pemimpin di sini. Saat termenung di balkon rumah, Yokchol pun mendengar kabar dari Dongsu perihal keberadaan Soyun. Dan ketika sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya bahwa ada mayat wanita di bawah jembatan. Dan Dongsu pun berkata, itulah Soyun. Yojin pun datang dengan rasa sedih yang sangat dalam saat melihat kejadian itu.
Di kantor polisi, Dongsu pun ingin mencari barang bukti yang diberikan oleh Yokchol. Namun, Dongsu pun ketahuan oleh polisi yang ternyata korup di sana. Yokchol dan Yojin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Soyun yang ternyata sedang sakit memikirkan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Dongsu pun menghubungi Yokchol ketika masih di rumah sakit. Ia memberikan informasi perihal Soyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseul di percakapan ponselnya. Namun saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba saja Dongsu dipukul hingga pingsan lalu mereka mengambil ponsel itu. Yokchol pun berpamitan dengan Yojin dan ternyata ia keluar pergi ke klub tersebut dengan niat menemui Madam Iseul. Setelah bertemu dengan Madam Iseul, Yokchol pun menanyakan kasus yang menimpa Soyun dan ia pun menjawab bahwa dulu Soyun di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat. Namun Soyun pun berhasil kabur melarikan diri. Selang beberapa lama, anak buah Sogwa pun datang dan mengepung tempat ini, berniat untuk menghabisi Yokchol di sini. Tapi masalah sekecil ini sih bagi Yokchol pun sangat mudah diatasi. Yokchol pun menggali informasi kasus Soyun dan ia baru tahu jika Lau Jisung ialah anak dari Gubernur Kim. Yokchol pun bergegas untuk pergi menemui Yojin. Di perjalanan, ia ditelepon oleh Dongsu perihal Jisung sudah dibebaskan semalam. Dan benar saja, Yojin pun dalam bahaya di sini. Flashback saat pembunuhan Soyun, ternyata dalang dari semua kejahatan di kota ini ialah Jisung dan juga Gubernur Kim. Ia memperalat Jisung untuk menculik Soyun sebelumnya. Dan saat keadaan genting yang terjadi di rumah Gubernur Kim ini terjadi, Yokchol pun datang masuk dan menghajar habis-habisan Jisung di sini. Ia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongsu. Lalu berpindah ke scene calon Gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan pencalonan di sini. Ia pun secara resmi menjadi gubernur di kota ini berkat bantuan para polisi korup di kota ini. Yokchol pun pergi membawa Yojin ke rumah sakit dan sesampainya di sana, Yokchol melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah ia perbuat, Yokchol pun pergi untuk mencari Kim. Dan sesampainya di jalan, ia bertemu dengan Kim yang baru saja dipilih menjadi gubernur. Yokchol pun menghajar dia habis-habisan. Dan sesaat setelah kejadian itu, polisi pun datang di tempat. Keesokan harinya, kejahatan yang telah Kim perbuat pun terbongkar. Dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Lalu, Yokchol pun berpamitan kepada Yojin yang hendak pulang ke kota asalnya. Dan Yokchol di jalan pun bisa melihat poster Soyun yang sudah dihapus karena dalang dari semua kejahatan ini pun terungkap. Soyun pun bisa tenang di alam sana. Dan cerita pun selesai.